nakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, dan kami kata Allah pasti akan memberikan ujian kepada kalian, baik dari sedikitnya rasa takut, rasa lapar, maupun sedikit rasa dari kehilangan harta benda. Begitu juga kami akan menguji kalian, itu pasti. Ketika salah satu di antara kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang sabar bahwa jika dia tertimpa suatu musibah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita semua ini kepunyaan Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita ini ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ketika ada satu masalah atau problematika di dalam hidup, maka yang menjadi PR bagi kita itu adalah cara merespon masalah, cara mengatasi masalah. Beruntung kalau sampai saat ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang muslim dan menjadi orang yang beriman. Karena cara mengatasi suatu masalah atau problematika dalam kehidupan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berbeda. Dan juga akan ada perbedaan yang signifikan bagi mereka yang sudah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengetahuan yang lebih dibandingkan hanya sekedar diberikan keimanan oleh Allah tanpa pengetahuan yang lebih. Oleh karena itu, kita semuanya patut mengambil hikmah di dalam setiap kehidupan. Kalau misalnya hari ini kita belum diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam problematika kehidupan, ketahuilah bahwasanya dari setiap kisah para nabi dan rasul yang mana mereka itu hampir semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam kesusahan hidup, dengan segala macam kesumpekan di dalam hidup, problematika di dalam hidup, mereka mampu untuk meresponnya dengan baik. Dan itulah yang patut kita ambil hikmahnya. Contoh, kita tahu sendiri para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah bagaimana Nabi Allah Ayub alaihi wassalatu wassalam diberikan ujian penyakit kulit yang sangat berkepanjangan. Ada yang mengatakan sakit yang diderita oleh Nabi Allah Ayub itu sampai 18 tahun dan membuat lingkungan orang-orang yang berada di dalam lingkungan Nabi Allah Ayub itu menghindar atau menjauh. Ya, mentalnya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang berkepanjangan. Tapi bagaimana cara meresponnya? Yang pertama, beliau pasrah, ikhlas terhadap ketetapan Allah. Yang kedua, beliau meresponnya dengan menunjukkan sikap sabar. Dan sabar yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul itu adalah sabar yang paling indah. Kenapa sabar yang paling indah? Karena tidak ada rasa
untuk mengeluh kepada Allah. Beda dengan kita, Pak. Kita ini baru diberikan ujian sakit oleh Allah. Dari sakit yang kecil saja kita itu mengeluhnya udah panjang, belum bisa sabar, ngeluh dulu, baru mencoba untuk sabar, tapi terkadang tidak bisa juga untuk bersabar. Padahal penyakit yang Allah berikan kepada kita, seperti contoh, itu sebenarnya bukan hanya menjadi teguran untuk bisa bersyukur kepada Allah, tapi ternyata bisa memberikan dampak positif bagi kita untuk kehidupan setelahnya. Di antara dampak positif untuk kehidupan yang setelahnya, para hadirin, pahala yang besar yang akan diberikan oleh Allah. Asalkan kita sabar. Cuman banyak kita mengeluh, ya. Lalu kemudian responnya Nabi Allah Ayub alaihi wassalam adalah kembali dan berdoa kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran, satu ungkapan doa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ayub, wa anni masaniya durra wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini kena penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Nabi Allah Ayub itu mengajarkan kepada kita, walaupun beliau itu menderita sakit yang berkepanjangan, beliau tidak mau menunjukkan rasa sakit yang berat itu kemudian dicurahkan kepada Allah. Tapi cukup dengan mengatakan bahwa Allah Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, dan hanya sekedar melaporkan berita sakit saja, maka subhanallah, setelah itu Allah terima doanya dan Allah angkat penyakitnya. Inilah cara merespon yang baik yang diajarkan oleh seorang Nabi Allah. Begitu juga sebagaimana yang kita ketahui, cerita yang mungkin sudah tidak akan terasa asing di telinga kita, kisah Nabi Allah Yunus di Mata. Ketika beliau keluar dari wilayahnya, lalu kemudian singkat cerita dibuang di tengah laut, lalu dimakan oleh seekor ikan. Atas izin Allah, beliau itu hidup, ya, bersama hiu berada di dalam laut. Tapi munajat dalam merespon apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang Nabi Allah Yunus alaihi wassalam itu sangat luar biasa. Di dalam panjatan doanya beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Beliau merasa beliau itu telah berbuat kezaliman dan beliau berserah untuk kembali kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bahwa di dalam setiap kesulitan apapun di dunia, kita itu harus kembali kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang Maha memberi solusi. Sedangkan kita ini hanya menjalankan solusi-solusi yang diberikan oleh Allah. Ikhtiar-ikhtiar, cara-cara di dalam hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menganggap bahwasanya kita ini mampu. Kita tidak ada kemampuan kecuali kemampuannya itu berdasarkan dari Allah. Kita tidak akan pernah mampu bangun rumah, tidak mampu mengerjakan suatu pekerjaan, tidak mampu. Hadir di majlis seperti saat ini saja, para hadirin, kita sebenarnya tidak mampu. Cuman atas dasar rahmatnya Allah,
yang Maha Mampu, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Sama juga seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kita kira bahwa kehidupan beliau itu tidak ada masalah. Beliau memiliki masalah, apalagi di saat beliau masih berada di kota Mekah. Beliau sudah menjadi seorang nabi. Beliau sudah menjadi target bagi orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Apalagi setelah beliau diangkat menjadi rasul. Nyawanya Nabi SAW itu terancam pada hari ini. Pertanyaannya, apakah hidup Nabi itu susah? Susah. Dikejar-kejar dan dijadikan target oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun cara pandang untuk merespon setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diajarkan oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti satu contoh, di hadis yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah yang maha agung dan yang maha baik. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, Tuhan alam semesta. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan alam semesta yang mulia. Di sini Nabi SAW membaca doa ketika beliau mengalami segala macam kesusahan. Berarti Nabi Pak ngajarkan kepada kita, kamu kalau susah jangan lupa doa. Mentok-mentok di saat kita mungkin menganggap mampu untuk mengerjakannya, pasti kita akan angkat tangan. Karena itu sudah menjadi batas akhir dari kemampuan kita. Maka setelahnya siapa yang membereskannya? Siapa yang membereskannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya masalah. Bapak-bapak yang hadir pada saat ini saya yakin tidak punya masalah. Setuju? Ya. Dan itu ujian dari Allah. Di dalam surat Tabarak ayat yang kedua yang sering kita baca dan itu biasa jadi amalan yang kita setiap hari. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan ciptaan-ciptaan dan juga kehidupan. Lalu setelah Allah menciptakannya, untuk apa Allah ciptakan? Liyabluwakum. Masing-masing setiap dari kita ini diuji. Mau naik kelas enggak? Diuji mau masuk surga enggak? Diuji mau naik derajat enggak? Diuji mau diampunkan enggak dosanya? Diuji mau ditambah enggak pahalanya? Maka nanti Allah akan berikan semua anugerah tersebut kepada mereka. Ayyukum ahsanu amalan. Yang paling baik amalannya, terutama ketika merespon setiap ujian yang Allah berikan. Semisal di dalam rumah tangga, ujian kita istri, bagaimana cara meresponnya kita? Itu yang akan diberikan penilaian oleh Allah. Kalau kita sabar, kita doa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan istri saya dapat hidayah. Ya Allah kuatkanlah rumah tangga saya, biar bisa menjadi rumah tangga yang Kau berkahi ya Allah. Itu diberi pahala. Sama halnya kalau kita menjalani kehidupan, kita juga punya ujian, mungkin di kantor, di pekerjaannya kita pasrah, kita sabar, kita berdoa,
kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka masing-masing dari kita harus memiliki cara respon yang baik, yang sesuai diajarkan oleh Allah, yang sesuai diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu amalan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwatu Zinnun. Doanya Nabi Allah Yunus ini kalau dibaca, diamalkan oleh seorang muslim, maka setiap doanya itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap masing-masing dari kita ini gak kepingin ada masalah dalam hidup. Betul? Gak kepingin ada kesumpekan, kesusahan, kesedihan di dalam hidup. Betul? Tapi itu gak bisa dipungkiri pada hati. Sealim apapun kita akan diberikan ujian, kita akan diberikan kesusahan. Sebodoh apapun kita pun sama akan juga diberikan ujian maupun kesusahan serta kesedihan di dalam hidup kita. Contoh, ini pengalaman hidup saya sendiri. Saya bagi kepada bapak-bapak supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah lah yang memberikan pahala terbaik kepada kita nanti di akhir. Dan Allah juga yang akan menguatkan hati kita dengan kesabaran. Kalau kita memulai diri untuk bersabar dalam merespon setiap masalah. Apa pengalaman pribadi saya, Pak? Tepat kurang lebih 8 tahun yang lalu, tempat yang saya tinggal itu rumah kediaman orang tua saya. Terjadi kebakaran di sebelah, bukan rumahnya, di sebelah warung sama toko gorengan. Pada hari Jumat saya khutbah, pulang-pulang mobil pemadam udah masuk kan. Rumah abah saya kebetulan yang bersampingan, jarak hanya mungkin 1 meter dengan rumah yang kebakaran itu. Subhanallah, Allah masih jaga. Tapi korbannya tetap ada. Rumah ya, karena menjadi jalur alternatif bagi pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang di sebelah. Subhanallah, kejadian itu pada saat sholat Jumat, selesai asar. Rumah abah saya waktu itu baru selesai direno 1 hari. Tapi di hari itu juga Allah uji semuanya hancur. Hasil renovasi itu kan hancur. Plafonnya hancur, cat-catnya hancur. Gampang. Kalau ada air masuk gimana Pak kalau di dalam rumah? Kemudian orang-orang petugas pemadam kebakaran ini mau menyelamatkan jiwa dan rumah kan? Walaupun tidak kena, hanya bagian sedikit aja gitu. Subhanallah, ketika selesai pemadaman dapat kabar berita. Malamnya, bukan siang. Malamnya dengan keletihan melihat rumah yang tidak ada wajah rumah yang bagus lagi. Cuma memang harus bersabar. Abang saya masuk UGD. Saya kerjakan. Kebetulan dibantu sama kakak ipar beliau. Kemudian ada beberapa jamaah. Dari tingkat UGD sampai yang paling atas namanya ICU dulu. Saya coba konfirmasi ke orang tua saya. Jam 10 atau jam 11 terkejut dengan berjiwa besar, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Anda tahu kondisi abang saya tadi dalam keadaan sudah tidak sadar. Sampai berapa? Sampai kurang lebih 5 hari
sampai datang ajal menjemput beliau. Sampai ajal datang menjemput beliau. Subhanallah. Apa kata pepatah? Sudah jatuh tiba. Jadi di hari yang kelima kita itu baca tahlil. Tapi sambil melihat orang-orang yang hadir, subhanallah, karena kesolehan kakak saya itu yang hadir sampai 600 orang. Itu selama 1 minggu gak pernah kita liburkan acara tahlil. Sampai saya melihat nih, puing-puing bekas air juga tetes. Karena rumah apa itu 2 tingkat. Apa hikmahnya bagi saya pribadi? Hikmahnya di saat itulah Allah menguji keimanan di dalam diri kita. Bagaimana cara meresponnya? Kalau kita na'udzubillah min dzalik tidak memiliki keimanan kepada Allah, mungkin kita nentak-nentak, nangis, ngadunya luar biasa, mengeluhnya luar biasa kepada siapapun. Tapi kalau kita beriman, kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak dari ilmu Nabi SAW, maka kita tenang. Semua ada solusi, semua ada jalan, dan itu pun akan dilalui dan mungkin sudah pernah dirasakan oleh jamaah sekalian. Ya, ini hanya menceritakan pengalaman pribadi saya 8 tahun yang lalu. Umur saya masih 30 lebih, walaupun sudah menikah. Tapi itu berat, ya, berat. Makanya ketika kita sudah berada di satu titik, mungkin ini berat, maka ingat kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, banyak sekali solusi-solusi dari amalan zikir yang disampaikan Nabi SAW untuk kebaikan kita dalam menyikapi setiap masalah. Satu contoh, ada seorang anak sahabat Nabi SAW. Ada yang mengatakan nama anaknya itu Salim. Ada yang mengatakan nama anaknya itu Auf. Kedua-duanya benarkan kata di dalam riwayat. Lalu kemudian nama ayahnya Malik, Auf bin Malik. Seperti itu kurang lebih. Singkat cerita, anaknya ini menjadi tawanan orang-orang kafir Quraisy. Karena beliau ini termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW yang selalu mendukung dakwah Nabi SAW. Maka orang tuanya ini sedih karena anak satu-satunya ini ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Mereka bingung bagaimana cara mereka bisa mendapatkan makan. Sementara yang biasa mensupport mereka untuk kebutuhan rumah tangga itu anak satu-satunya yang ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka dia datang kepada Nabi SAW menyampaikan cerita bagaimana anaknya ditangkap, lalu meminta kepada Nabi agar bisa memberikan solusi. Nabi SAW memberikan solusi 2. Yang pertama, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, aktsir min qira'ah, aktsir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Perbanyaklah untuk membaca kalimat zikir la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, setelah pulang itu dibaca terus oleh orang tuanya, orang tua. Maka disebutkan di dalam riwayat setelah 40 hari, walaupun anaknya yang bernama Salim ini diikat dengan borgol besi, atas izin Allah, dampak dari bacaan zikir la haula wala quwwata illa billah yang dibaca itu membuka borgol yang sudah terkunci dengan sendiri. Artinya berhasil bebas. Setelah bebas, subhanallah, Allah kasih lagi kemudahan. Ketemu dengan kepunyaan orang-orang kafir Quraisy. Ada yang menyebutkan 1000 ekor kambing, ada yang menyebutkan 1000 ekor unta. Itu diambil oleh beliau. Lalu kemudian ditebus dengan uang.
diberikan kepada kedua orang tuanya. Diberikan kepada kedua orang tuanya. Nah, amalan seperti ini kalau kita nggak tahu, maka kita nggak akan mudah untuk merespon setiap masalah. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kasurat humumuhu wa furujuhu wa huzunuhu aksir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang paling banyak sumpahnya di dunia, susahnya di dunia, sedihnya hatinya di dunia, maka perbanyak amalan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Berapa kali baca sehari? 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Hati tenang. Walaupun seberat apa masalah yang kita hadapi, cara berpikir kita udah mulai beda. Cara hatinya kita dalam membuat lebih tenang dan nyaman itu berbeda. Gak panik, gak langsung terlihat susah, sumpah dan lain sebagainya. Bisa kira-kira apa? Ya disuruh ngaji langsung satu khataman itu. Cuma kembali kepada Allah, baca zikir. Ya. Ada lagi satu terakhir. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini pernah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, rumahnya kebakaran. Beliau saat itu sedang duduk bersama para sahabat yang lain. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, ya Abu Darda, taragan buyutuk, telah terbakar rumah kamu. Maka dijawab dengan santai, tidak mungkin, tidak terbakar. Loh, kok bisa? Sepertinya rumah kamu yang kebakaran. Saya itu sudah pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari satu kalimat zikir. Kalau saya baca di waktu pagi, maka segala macam ancaman bahaya yang ada pada saya ataupun yang berkaitan dengan saya itu dijaga oleh Allah. Kalau saya baca sore sampai pagi, itu juga akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zikirnya kalau bapak-bapak pernah membaca Wirdul Latif. Wirdul Latif itu sebuah majmu' kumpulan zikir-zikir yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Selain Qutbul Haddad. Tahu Qutbul Haddad? Tahu beliau. Yang lain tahu Qutbul Haddad. Bapak-bapak bisa cek nanti ya, di YouTube, di Google, tidak masalah. Apa itu Qutbul Haddad? Dicek. Kemudian apa doa dari Nabi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah ala kulli syai'in ilm. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratal mustaqim. Kalau kita ngapain tiap pagi atau tiap sore, Pak, insya Allah mara bahaya itu sedikit datang kemana. Karena masing-masing dari kita ini pasti kalau diberi pilihan mau susah apa gak susah, pasti pilih gak susah. Betul. Mau rumahnya kebakar apa rumahnya gak kebakar? Pasti rumahnya gak kebakar. Maka salah satu bagian-bagian yang disebutkan oleh Nabi untuk penjagaan seperti ini merupakan solusi yang indah yang harus kita amalkan. Dan insya Allah mudah-mudahan segala macam kesusahan apapun bentuknya dihilangkan oleh Allah. Segala macam bentuk kesumpahan juga dihilangkan oleh Allah. Kadang kalau wajah-wajah yang kita ini sudah kelihatan, baru tidak ada duit sehari kesumpahannya banyak. Belum. Tidak pegang duit 100 sudah sumpah belum.
punya duit hidup nggak? Yang menghidupkan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya cara meresponnya harus pintar. Cara meresponnya harus pintar. Mudah-mudahan yang sedikit berkah dan bermanfaat. Nanti